Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Pagi itu, seperti biasa, aku terbangun lebih awal dari suamiku, Ardi. Setelah menyiapkan sarapan dan memastikan anak kami Dita bersiap ke sekolah, aku mengambil ponsel untuk mengecek pesan. Saat membuka WhatsApp, mataku tanpa sadar menangkap sesuatu yang membuat dadaku berdegup kencang. Di salah satu kontak yang tidak tersimpan, ada foto profil seorang wanita dengan wajah yang tidak asing bagiku. Tapi yang membuatku membeku bukanlah wanita itu, melainkan foto yang digunakannya. Itu adalah foto suamiku. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku menatap layar ponsel dengan perasaan campur aduk. Foto itu bukan sekadar potret biasa. Itu adalah foto Ardi dengan kemeja biru favoritnya, tersenyum tipis ke arah kamera. Foto yang aku ingat pernah ia unggah di media sosial beberapa bulan lalu, tetapi tidak lagi ada di akunnya. Aku membuka detail kontak itu, tetapi hanya ada nomor tanpa nama. Tanganku gemetar saat mengetik pesan. Maaf, ini siapa? Aku ragu sejenak sebelum mengirimnya, tapi perasaan penasaran dan cemas membuatku tetap melakukannya. Beberapa menit berlalu tanpa balasan. Aku memeriksa status online-nya, terlihat terakhir online semalam. Saat itu juga, Ardi keluar dari kamar, masih mengenakan kaos dan celana pendeknya. Pagi, sayang, katanya sambil mengecup keningku sebelum mengambil cangkir kopi yang sudah kusiapkan. Aku menatapnya dengan campuran perasaan. Haruskah aku langsung bertanya? Atau menunggu sampai aku mendapat jawaban dari pemilik nomor itu? Kenapa? Melamun? Tanyanya. Menyesap kopinya dengan santai. Aku tersenyum kecil, mencoba mengendalikan perasaanku. Nggak apa-apa, cuma lagi kepikiran sesuatu. Jangan terlalu dipikirin. Hari ini kamu ada rencana apa? Tanyanya sambil menyalakan televisi. Aku menggeleng. Nggak ada yang spesial. Mungkin beres-beres rumah dan jemput Dita nanti siang. Percakapan kami berlalu seperti biasa, tapi pikiranku terus melayang ke foto itu. Siapa wanita itu? Kenapa dia memakai foto suamiku sebagai profilnya? Siang harinya, saat Ardi sudah pergi ke kantor dan Dita masih di sekolah, aku kembali membuka WhatsApp. Masih belum ada balasan dari nomor itu. Aku mencoba meneleponnya, tapi panggilanku langsung ditolak. Aku mulai merasa gelisah. Tanpa berpikir panjang, aku menghubungi sahabatku Rina. Rin, aku butuh bicara, kataku begitu ia mengangkat telepon. Ada apa, Ra? Aku menarik napas dalam. Aku nemu nomor nggak dikenal di WhatsApp, dan foto profilnya, foto Ardi. Sejenak, tidak ada suara dari Rina. Lalu Visa bertanya pelan, maksud kamu? Maksudnya, foto Ardi sama perempuan itu? Aku menggeleng, meski dia tidak bisa melihatku. Enggak, hanya Ardi. Kayak foto yang dulu pernah dia unggah. Rina terdiam. Itu nomor siapa? Nggak tahu. Aku udah chat, tapi belum dibalas. Pas aku telepon, malah ditolak. Aku bisa merasakan ketegangan di suara Rina ketika ia berkata, Rah, kamu harus cari tahu. Ini nggak biasa. Aku tahu Rina benar. Sesuatu tentang ini terasa aneh. Sore harinya, aku mencoba mencari tahu lebih jauh. Aku memasukkan nomor itu ke pencarian di WhatsApp, berharap ada petunjuk lain. Namun, tidak ada informasi tambahan, hingga akhirnya, beberapa jam kemudian, sebuah balasan masuk. Maaf, siapa ini? Hatiku berdegup kencang. Aku menelan ludah sebelum membalas ponai. Saya Raisa. Kenapa foto suami saya ada di profil Anda? Aku menunggu dengan napas tertahan. Lalu, balasan berikutnya datang. Maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Tanganku semakin gemetar.
Aku langsung mengetik lagi. Kenapa tidak bisa? Anda siapa? Kenapa memakai foto suami saya? Tidak ada balasan. Aku menatap layar ponsel dengan frustrasi. Malam harinya, setelah memastikan Dita sudah tidur, aku duduk di ruang tamu, menunggu Ardi pulang. Ketika ia masuk, aku langsung menatapnya lekat-lekat. "Kamu kenapa?" tanyanya. Meletakkan tasnya di sofa. "Aku mau tanya sesuatu," kataku, mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang. "Kamu kenal seseorang yang pakai foto kamu di profil WhatsApp?" Ardi mengerutkan kening. "Maksudnya?" Aku menunjukkan tangkapan layar yang sudah kusiapkan. "Ini, aku nggak kenal orangnya, tapi dia pakai foto kamu." Ardi mengambil ponselku dan melihatnya sebentar sebelum mengembalikannya padaku. Aku nggak tahu siapa ini. Jantungku berdegup makin kencang. "Beneran nggak tahu?" Ardi menghela napas, lalu duduk di sampingku. "Ra, aku nggak tahu ini siapa. Bisa aja orang iseng, kan?" Aku masih menatapnya, berusaha membaca ekspresinya. "Kalau orang iseng, kenapa pas aku tanya, dia bilang enggak bisa jawab?" Ia mengangkat bahu. "Mungkin karena takut, atau nggak mau urusan, kamu nggak usah terlalu dipikirin ya." Jawabannya seolah masuk akal, tapi tetap ada sesuatu yang menggangguku. Aku mengangguk pelan, berusaha menerima penjelasannya. Tapi malam itu, aku sulit tidur. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Aku tidak bisa tinggal diam. Besok, aku akan mencari tahu lebih jauh. Keesokan paginya, rasa gelisah masih menyelimutiku. Aku tahu ada sesuatu yang janggal, dan aku tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Ardi bersikap seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi justru itu yang membuatku semakin curiga. Sambil menyiapkan sarapan, aku mencoba mencari cara lain untuk mendapatkan informasi. Aku kembali membuka nomor yang menggunakan foto Ardi sebagai profil. Kali ini, aku mencoba melihat status WhatsApp-nya. Aku terkejut. Ada sebuah status yang baru saja diunggah, hanya beberapa menit yang lalu. Kebohongan cepat atau lambat akan terungkap. Tenggorokanku mengering. Apa ini kebetulan? Atau status ini memang ditujukan untukku? Aku segera mengambil screenshot dan mengirimkannya ke Rina. Tidak butuh waktu lama, Rina langsung menelponku. "Rah, ini makin aneh. Kamu harus cari tahu lebih jauh," katanya tanpa basa-basi. Aku juga merasa begitu. Tapi gimana caranya? Ardi terus bilang dia nggak tahu siapa orang ini. "Aku punya ide," kata Rina. "Coba kamu pakai nomor lain untuk chat dia. Mungkin dia curiga sama kamu makanya nggak mau jawab." Aku langsung terdiam. Ide itu cukup masuk akal. Siang harinya, aku meminjam ponsel Rina untuk menghubungi nomor tersebut. Kali ini, aku menggunakan identitas palsu. Aku mengirim pesan singkat. "Hai, aku butuh bicara sama kamu. Aku punya info tentang Ardi." Aku tidak menyangka kali ini balasannya datang lebih cepat. "Siapa kamu?" Aku menahan napas, lalu membalas. "Seseorang yang juga ingin tahu tentang Ardi. Kamu kenal dia?" Beberapa saat tidak ada jawaban. Aku menggigit bibir, merasa tegang. Lalu, sebuah pesan masuk. "Ya, aku kenal Ardi. Dan aku yakin kamu juga pasti ingin tahu siapa aku." Jantungku berdegup, semakin kencang. "Bisa kita bicara langsung?" tanyaku. Balasan berikutnya membuatku merinding. "Aku lebih suka kamu yang mencari tahu sendiri. Mungkin dengan begitu, kamu akan lebih percaya." Pesan itu membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak bisa lagi menunggu atau hanya menebak-nebak. Aku harus menemukan jawabannya sendiri. Malam harinya, aku mencoba mengorek informasi dari Ardi. Setelah Dita tidur, aku duduk di sebelahnya di sofa. "Ardi," panggilku pelan. Ia menoleh sambil menonton televisi. "Aku masih kepikiran soal foto di profil WA itu," kataku, mengamati reaksinya. Ardi menghela napas dan meletakkan remote TV. "Rah, aku udah bilang, aku nggak tahu siapa itu."
Tapi, dia bilang kenal kamu, kataku tegas. Ardi menatapku, terlihat sedikit tidak nyaman. Apa yang dia bilang? Aku memilih kata-kataku dengan hati-hati. Dia bilang aku harus mencari tahu sendiri. Seolah memang ada sesuatu yang aku nggak tahu tentang kamu. Raut wajah Ardi berubah. Sekilas aku melihat ekspresi terkejut yang cepat ia sembunyikan. Aku nggak ngerti kenapa orang ini bikin kamu berpikir macam-macam. Aku udah jujur, Ra. Aku memperhatikannya dalam diam. Aku ingin percaya, tapi firasatku mengatakan sebaliknya. Kalau kamu nggak sembunyikan apa-apa, kasih aku ponsel kamu, kataku akhirnya. Ardi langsung menegang. Maksud kamu apa? Kalau kamu nggak salah, kamu nggak akan keberatan kan? Ardi menatapku, lalu tertawa kecil, meski terdengar sedikit gugup. Ra, ini udah bukan masalah WA lagi. Kamu sekarang mulai curiga sama aku. Aku cuma ingin tahu, Ardi, kataku pelan, mencoba tetap tenang. Ardi diam sejenak, lalu akhirnya menghela napas. Ia mengambil ponselnya dari meja dan menyerahkannya padaku. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Aku membuka WhatsApp-nya dan langsung memeriksa daftar chat. Tidak ada yang mencurigakan. Tapi saat aku membuka daftar kontak, aku melihat satu nomor yang tidak tersimpan, tetapi memiliki foto yang sama dengan yang kulihat tadi pagi. Hatiku berdegup kencang. Aku menatap Ardi. Ini siapa? Tanyaku, menunjukkan nomor itu. Ardi tampak terkejut, tetapi cepat-cepat menutupi ekspresinya. Aku nggak tahu, mungkin orang kerjaan. Aku menggigit bibir, lalu mencoba menghubungi nomor itu langsung dari ponsel Ardi. Dan nada, sambung terdengar, tapi tak ada yang mengangkat. Aku menatap Ardi, yang kini terlihat semakin gelisah. Kenapa kamu nggak hapus kontak ini? Tanyaku. Aku nggak tahu itu siapa, Ra. Aku juga nggak pernah chat dia. Katanya, terdengar sedikit defensif. Aku menatapnya lekat-lekat. Aku ingin percaya, tapi terlalu banyak kebetulan yang membuatku ragu. Aku tahu aku harus mencari tahu lebih jauh. Jika Ardi tidak mau mengaku, aku akan menemukan jawabannya sendiri. Aku tidak akan berhenti sampai aku tahu siapa wanita di balik nomor itu dan apa hubungannya dengan suamiku. Malam itu aku sulit tidur. Tatapan Ardi saat kutanya tentang nomor itu terus berputar di kepalaku. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, aku yakin. Keesokan paginya, setelah Ardi berangkat kerja dan Dita pergi ke sekolah, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih drastis. Aku mencoba menyimpan nomor misterius itu di ponselku dengan nama acak, lalu mencari tahu apakah ia memiliki akun media sosial yang terhubung dengan nomor tersebut. Dugaan aku benar. Nomor itu terhubung dengan sebuah akun Instagram dengan nama pengguna Rani Pratma. Aku buru-buru membuka profilnya. Foto-fotonya mayoritas selfie, beberapa pemandangan, dan 1-2 foto makanan. Tidak ada yang terlalu mencolok, kecuali satu hal. Aku menemukan sebuah unggahan yang langsung membuatku tercekat. Foto itu diunggah sekitar 2 bulan lalu. Sebuah meja makan dengan 2 piring dan 2 gelas. Aku mengenali salah satu gelas itu. Itu adalah gelas yang sama dengan yang ada di rumahku. Tanganku gemetar saat membaca captionnya. Dinner sederhana, tapi selalu berarti. Terima kasih, kamu. Siapa kamu yang ia maksud? Apakah ini ada hubungannya dengan Ardi? Aku segera mengirim screenshot itu ke Rina. Rin, aku nemu ini. Gelas di foto ini sama kayak yang ada di rumah aku. Tak, butuh waktu lama. Rina membalas. Ra, ini serius. Kamu harus konfrontasi Ardi. Atau cari tahu lebih lanjut tentang perempuan ini. Aku menggigit bibir. Jika aku bertanya langsung ke Ardi sekarang, ia pasti akan mengelak lagi. Aku butuh bukti yang lebih kuat. Aku kembali ke Instagram dan mencoba melihat daftar pengikut Rani. Mataku membelalak saat menemukan satu nama yang familiar. Ardi, suamiku, mengikuti akun ini. Aku menekan ikon pesan dan mulai mengetik. Hai Rani, aku Raisa. Kita bisa bicara?
Aku tidak berharap mendapatkan balasan cepat, tapi ternyata hanya dalam beberapa menit, Rani membalas pesanku. Raisa, istri Ardi, tanganku mencengkeram ponsel lebih erat. Ya, kita bisa bicara? Pesan berikutnya datang setelah beberapa saat. Baik, kita bisa bertemu? Ada hal yang harus kamu tahu. Jantungku hampir berhenti berdetak. Di mana? Tanyaku cepat. Kafe Aroma Senja, jam 3 sore ini. Aku menelan ludah. Itu adalah kafe favoritku, tempat yang sering ku datangi bersama Ardi sebelum menikah. Tanganku masih gemetar saat aku membalas. Baik, aku akan datang. Aku tidak tahu apa yang akan aku hadapi. Tapi aku tahu satu hal, jawaban yang kucari ada di depan mata. Jam 3 kurang 15 menit, aku sudah tiba di kafe Aroma Senja. Aku memilih meja di sudut, menunggu dengan napas yang tidak beraturan. Beberapa menit kemudian, seorang wanita datang. Aku langsung mengenalinya dari foto profil WhatsApp dan Instagram Rani. Ia mengenakan blus coklat muda dengan celana jeans. Rambutnya hitam lurus sebahu, wajahnya terlihat tenang tapi sedikit canggung. Ia menatapku sejenak lalu berjalan mendekat. Kamu, Raisa? Tanyanya pelan, aku mengangguk. Kamu Rani? Ia tersenyum tipis. Iya. Aku menahan napas saat ia duduk di depanku. Aku nggak mau bertele-tele, kataku, suaraku bergetar. Kenapa kamu pakai foto suamiku di profil WhatsApp kamu? Rani menatapku dalam diam. Lalu, ia membuka ponselnya, mengetuk beberapa kali, dan menyerahkan layar itu padaku. Aku melihat sebuah foto. Dada aku langsung sesak. Itu adalah foto Ardi bersama Rani. Mereka berdua duduk berdampingan di sebuah restoran. Wajah Ardi terlihat santai, sementara Rani tersenyum kecil ke arah kamera. Aku merasa dunia seolah runtuh. Kenapa? Suaraku hampir tak terdengar. Rani menarik napas panjang. Raisa, aku bukan orang jahat. Aku nggak mau merebut suamimu. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura ini nggak terjadi. Aku menatapnya, masih berusaha mencerna semuanya. Apa hubungan kamu sama Ardi? Tanyaku dengan suara bergetar. Rani menggigit bibirnya. Aku kenal Ardi sejak setahun yang lalu. Kami bertemu di acara kantor. Awalnya biasa saja, tapi semakin lama, dia sering menghubungiku. Kami mulai dekat. Dadaku terasa sesak. Dekat seperti apa? Rani menunduk. Aku tahu dia sudah menikah. Aku tahu dia punya anak. Tapi dia selalu bilang kalau rumah tangganya sedang ada masalah. Aku bodoh. Aku percaya. Aku pikir aku hanya teman curhat. Tapi semuanya berubah. Aku menelan ludah. Kamu tidur dengannya? Rani. Terdiam. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Aku ingin marah, ingin membentaknya. Tapi tubuhku terasa kaku. Napasku memburu, sementara tanganku mengepal erat. Aku nggak bermaksud menyakitimu, Raisa, kata Rani lirih. Aku juga sudah mundur sejak 2 bulan lalu. Aku bilang ke Ardi kalau aku nggak bisa begini terus. Aku nggak mau jadi orang ketiga. Aku menggeleng, air mataku mulai menggenang. Tapi dia masih menghubungimu? Rani mengangguk pelan. Kadang, dan aku juga masih menyimpan fotonya di profil. Bukan karena aku masih mengharapkan dia, tapi mungkin karena aku masih sulit melupakan semuanya. Aku mengusap wajahku, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Aku minta maaf, Raisa, kata Rani lagi. Aku benar-benar minta maaf. Aku menatapnya, berbagai emosi berkecamuk di dalam hatiku. Aku ingin berteriak, ingin melampiaskan kemarahanku. Tapi di saat yang sama, aku tahu bahwa ini bukan hanya kesalahan Rani. Ardilah yang seharusnya bertanggung jawab atas semua ini. Aku menghela napas panjang, berusaha mengumpulkan kekuatan. Aku akan bicara dengan Ardi, kataku akhirnya. Dan setelah itu, aku akan memutuskan apa yang harus aku lakukan.
Rani mengangguk pelan. Aku mengerti. Dan sekali lagi, aku minta maaf. Aku bangkit dari tempat duduk. Kakiku terasa lemas, tapi aku tahu aku tidak bisa berhenti di sini. Aku harus menghadapi Ardi. Aku harus menuntut kejujurannya. Dan kali ini, aku tidak akan menerima kebohongan lagi. Aku pulang dengan perasaan yang kacau. Kata-kata Rani terus terngiang di kepalaku. Suamiku berselingkuh. Sudah berbulan-bulan. Dan aku tidak pernah menyadarinya. Saat sampai di rumah, aku duduk di sofa dengan mata kosong. Pikiranku berputar-putar. Apa aku terlalu percaya pada Ardi? Apa aku terlalu sibuk dengan urusanku sendiri, sampai tak melihat tanda-tanda ini? Dita pulang sekolah tak lama kemudian. Melihat wajah polosnya membuatku semakin sakit. Aku tidak bisa membiarkan rumah tangga ini hancur begitu saja tanpa kejelasan. Aku harus bicara dengan Ardi malam ini. Aku memasak seperti biasa, meski tanganku terasa berat. Dita bercerita tentang hari-harinya, dan aku berusaha tersenyum meski hatiku kosong. Pukul 1:08 malam Ardi pulang. Aku menatapnya dari dapur saat ia melepas sepatu. Seakan tak terjadi apa-apa, ia tersenyum ke arahku. "Rah, capek banget hari ini," katanya seraya meregangkan tubuh. Aku diam, hanya memperhatikan. Aku melihatnya berjalan ke arah Dita, mengacak-acak rambut putri kami dengan penuh kasih sayang. Aku menggigit bibir. Bagaimana mungkin seseorang yang tampak begitu baik sebagai suami dan ayah tega berkhianat seperti ini? Ardi masuk ke kamar setelah makan, bersiap mandi. Aku tahu ini saatnya. Aku menunggu sampai dia selesai, lalu masuk ke kamar dan menutup pintu di belakangku. "Ardi," panggilku pelan. Ia mengeringkan rambutnya dengan handuk, lalu menatapku. Aku mau bicara. Ardi menaruh handuknya di kursi, lalu duduk di tempat tidur. "Kamu kelihatan serius banget. Ada apa?" Aku mengambil napas dalam. Aku tidak mau basa-basi. Aku ketemu Rani hari ini. Reaksi Ardi lebih cepat dari yang kuduga. Tubuhnya menegang seketika dan matanya melebar. Ia berusaha menyembunyikan keterkejutannya, tapi aku bisa melihatnya dengan jelas. "Siapa Rani?" tanyanya. Mencoba bersikap biasa saja, aku mendengus, merasakan amarah mulai membakar dadaku. "Jangan pura-pura, Ardi. Aku tahu semuanya. Aku tahu kamu selingkuh dengan dia. Aku tahu kamu sudah dekat selama setahun." Ardi terdiam. Ia tidak langsung menyangkal. Itu pertanda buruk. "Rah, aku bisa jelasin. Jelasin apa?" Potongku cepat. "Jelasin kalau kamu sengaja mendekati dia? Kalau kamu bercerita tentang masalah rumah tangga kita, supaya dia simpatik padamu? Atau jelasin kalau kamu sudah tidur dengannya?" Ardi tertunduk. Lihat mataku, Ardi," kataku tajam. "Jawab aku, kamu selingkuh?" Dia masih diam. Lalu, dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Iya." Jawaban itu menghantamku seperti gelombang besar. Meski aku sudah tahu sebelumnya, mendengarnya langsung dari mulutnya terasa seperti pisau yang menusuk dadaku. Aku menarik napas panjang, mencoba tetap berdiri meski rasanya ingin runtuh. "Kenapa?" Ardi mengusap wajahnya, tampak frustasi. "Aku nggak pernah niat nyakitin kamu, Ra. Aku merasa kosong." Aku tertawa pahit. "Kosong? Jadi kamu isi kekosongan itu dengan perempuan lain?" "Bukan begitu." Ardi menatapku penuh penyesalan. Aku nggak tahu kenapa ini terjadi. Aku awalnya cuma butuh teman bicara. Aku nggak sadar semuanya jadi sejauh ini." Aku menggeleng. "Jangan bohong. Perselingkuhan nggak pernah terjadi tanpa sadar, Ardi. Kamu yang memilih ini. Kamu memilih berbohong padaku setiap hari." Ardi menunduk. Aku menyesal, Ra. Aku mendekatinya, menatapnya lekat-lekat. "Kalau kamu menyesal, kenapa kamu masih menghubungi dia?" Ardi terdiam. Aku tertawa lagi, lebih pahit dari sebelumnya. "Karena kamu belum siap melepaskannya, kan?"
Ardi tak menjawab. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh. Aku menggigit bibir, berusaha mengendalikan suara yang bergetar. Aku sudah berusaha jadi istri yang baik, Ardi. Aku selalu ada buat kamu. Tapi kamu membalasnya dengan ini? Ra, aku mundur selangkah. Jangan sentuh aku. Ardi terdiam, tangannya yang terangkat terhenti di udara. Aku mengusap air mataku dengan kasar. Aku nggak tahu apa aku bisa memaafkan ini, Ardi. Tapi satu hal yang pasti, aku nggak akan membiarkan diriku dipermainkan seperti ini. Aku berbalik, meninggalkannya sendirian di kamar. Aku butuh waktu untuk berpikir, untuk memutuskan apa yang harus aku lakukan. Tapi satu hal yang pasti, kepercayaan yang pernah ada di antara kami telah hancur, dan aku tidak tahu apakah aku bisa membangunnya kembali. Malam itu aku tidur di kamar Dita. Aku tidak sanggup berada satu ruangan dengan Ardi. Pikiranku masih berantakan. Dadaku terasa sesak setiap kali mengingat pengakuannya. Dita tertidur pulas di sebelahku. Wajahnya damai seperti malaikat kecil. Aku mengusap rambutnya, merasakan kepedihan yang begitu dalam. Bagaimana aku bisa melindunginya dari semua ini? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hatiku hancur, tapi aku tidak bisa serta-merta mengambil keputusan. Aku butuh waktu. Pagi harinya, aku bangun dengan kepala berat. Ardi masih ada di rumah, duduk di meja makan dengan wajah yang terlihat letih. Saat matanya bertemu denganku, ia langsung berdiri. "Ra, kita bisa bicara?" Tanyanya hati-hati. Aku menggeleng, berjalan menuju dapur tanpa menghiraukannya. "Ra, tolong." Aku berhenti, menoleh padanya. "Aku nggak siap bicara, Ardi. Jangan paksa aku." Ia terdiam, lalu duduk kembali dengan bahu merosot. Aku menyiapkan sarapan untuk Dita tanpa bicara sepatah kata pun padanya. Begitu putri kecilku selesai makan, aku mengantarnya ke sekolah seperti biasa. Tapi saat kembali ke rumah, aku tidak langsung masuk. Aku duduk di mobil, menatap kosong ke depan. Aku harus bicara dengan seseorang. Aku butuh tempat untuk berpikir. Tanpa sadar, tanganku mengetik pesan pada Rina. "Bisa ketemu sekarang?" Tak sampai 1 menit, Rina membalas. "Tentu." "Di mana?" Aku menyebutkan sebuah kafe dekat rumah, lalu langsung melajukan mobil ke sana. "Aku masih nggak percaya, Rin." Rina menatapku dengan penuh simpati dari seberang meja. Aku sudah menceritakan semuanya, dari pertemuanku dengan Rani hingga pengakuan Ardi. "Kamu mau..." "Gimana sekarang?" Tanyanya lembut. Aku menggeleng. Aku nggak tahu. Aku masih syok. Aku nggak bisa berpikir jernih. Rina menggenggam tanganku. "Kamu nggak harus buru-buru ambil keputusan, Ra. Tapi satu hal yang pasti, kamu harus pastikan apa yang kamu mau." Aku menatapnya. "Apa yang aku mau?" Ulangku lirih, Rina mengangguk. "Kamu masih mau mempertahankan pernikahan ini? Atau kamu mau berpisah?" Aku menghela napas berat. "Aku nggak tahu, Rin. Aku benci dia. Tapi aku juga masih sayang." Rina tersenyum miris. "Itu wajar. Kalian sudah bertahun-tahun bersama." Aku memijat pelipis. Aku nggak bisa membayangkan hidup tanpa Ardi. Tapi aku juga nggak bisa membayangkan terus hidup dengan seseorang yang mengkhianati aku. "Kamu harus bicara dengannya lagi," saran Rina. "Bukan cuma soal perselingkuhan ini, tapi soal perasaanmu, soal apa yang akan kalian lakukan ke depan." Aku terdiam, memikirkan kata-kata Rina. Mungkin dia benar. Aku harus mencari tahu apa yang aku mau, dan itu hanya bisa kudapatkan dengan berbicara langsung dengan Ardi. Malam harinya, setelah Dita tidur, aku kembali masuk ke kamar. Ardi masih terjaga, duduk di tepi ranjang dengan wajah penuh kekhawatiran. Aku berdiri di dekat pintu, mengumpulkan keberanian. "Aku mau bicara," kataku akhirnya. Ardi langsung berdiri, menatapku penuh harapan. "Aku siap dengar, Ra.
Aku berjalan mendekat dan duduk di kursi di depan meja rias. Aku ingin tahu, Ardi. Kenapa? Ardi menghela napas panjang. Ra, aku nggak punya alasan yang bisa membenarkan apa yang aku lakukan. Aku nggak butuh pembenaran, potongku. Aku mau tahu alasannya. Ardi menunduk, lalu mengusap wajahnya. Aku nggak tahu pasti kapan perasaan itu mulai berubah. Awalnya aku cuman merasa terjebak dalam rutinitas. Aku merasa kehilangan sesuatu dalam hidupku. Dan saat aku bertemu Rani, dia seperti angin segar. Aku mengepalkan tangan. Jadi aku ini apa, Ardi? Bagian dari rutinitas yang membosankan? Tidak. Ardi buru-buru menatapku. Kamu tetap orang yang paling aku sayang, Ra. Aku bodoh, aku lemah, aku nggak bisa menjaga kepercayaan kamu. Aku tersenyum pahit. Kamu sadar nggak, Ardi? Kamu mungkin merasa kehilangan sesuatu, tapi aku juga. Aku juga lelah, aku juga jenuh. Tapi aku nggak pernah sekalipun berpikir untuk mengkhianati kamu. Ardi menatapku penuh rasa bersalah. Aku menyesal, Ra. Aku benar-benar menyesal. Aku menggeleng. Penyesalan nggak menghapus apa yang sudah kamu lakukan. Air mata mulai mengalir di pipiku. Aku cuma ingin tahu satu hal, Ardi. Kamu masih mencintai dia? Ardi terdiam cukup lama. Itu saja sudah cukup membuat hatiku sakit. Aku nggak tahu. Ra, dadaku semakin sesak. Kalau kamu nggak tahu berarti jawabannya iya, gumamku lirih. Ardi buru-buru menggeleng. Ra, aku lebih memilih kamu. Aku mau memperbaiki semuanya. Aku menatapnya lama. Aku butuh waktu, Ardi. Ia mengangguk cepat. Aku ngerti. Aku akan tunggu, Ra. Aku akan lakukan apapun buat kamu percaya lagi sama aku. Aku menarik napas panjang, berdiri dan berjalan ke pintu. Malam ini, aku tidak ingin tidur di kamar ini. Aku butuh ruang. Aku butuh waktu. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa memaafkannya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku jatuh ke dalam kebohongan lagi. Hari-hari berikutnya terasa hampa. Aku dan Ardi masih tinggal serumah, tapi segalanya berubah. Aku lebih sering menghindarinya, dan dia pun tampaknya tak berani terlalu mendekat. Kami hanya berbicara seperlunya, terutama jika menyangkut Dita. Aku mencoba menjalani hidup seperti biasa, tapi tetap ada sesuatu yang patah di dalam hatiku. Aku masih belum tahu harus bagaimana. Haruskah aku mempertahankan pernikahan ini atau melepaskannya? Rina beberapa kali menghubungiku, menanyakan kabar. Aku berusaha terdengar tegar, tapi dia pasti tahu aku sedang berusaha bertahan. Suatu hari, aku memutuskan untuk menyelidiki sesuatu. Aku ingin tahu apakah Ardi benar-benar sudah mengakhiri hubungannya dengan Rani atau tidak. Aku butuh kepastian. Aku mengambil ponsel Ardi saat dia sedang mandi. Jari-jariku gemetar saat aku membuka aplikasi WhatsApp. Tidak ada nama Rani di daftar chat terbaru. Aku mencari di daftar kontak, tapi juga tidak menemukannya. Pikiran buruk mulai memenuhi kepalaku. Apa dia sudah menghapus kontaknya? Atau mereka punya cara lain untuk berkomunikasi? Tiba-tiba, ide lain muncul di benakku. Aku membuka akun email Ardi. Aku tahu dia sering menggunakannya untuk pekerjaan. Tapi aku penasaran, apakah ada sesuatu yang mencurigakan? Dan ternyata, ada. Sebuah email di folder arsip menarik perhatianku. Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku kangen. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Dengan tangan gemetar, aku membuka email itu. Itu dari Rani. Dan yang lebih menyakitkan, email itu dikirim 2 hari yang lalu. Aku menutup ponsel dengan napas memburu. Dadaku terasa sesak. Aku menekan bibirku kuat-kuat, berusaha menahan tangis. Ardi, berbohong, dia bilang ingin memperbaiki semuanya. Dia bilang menyesal, tapi dia masih berhubungan dengan wanita itu. Aku tidak tahu harus merasa apa lagi. Marah? Kecewa? Atau mungkin sudah tidak ada yang tersisa untuk dirasakan.
Aku menyimpan kembali ponsel Ardi di tempatnya. Aku tidak ingin bertanya padanya sekarang. Aku ingin berpikir dengan kepala dingin. Malam itu, aku tidur dengan mata terbuka. Aku menatap langit-langit kamar, mendengar napas Ardi yang tenang di sebelahku. Aku tahu sekarang, aku tahu jawabannya. Aku tidak bisa lagi bertahan di pernikahan ini. Esok paginya, aku bangun lebih awal. Aku menyiapkan sarapan untuk Dita seperti biasa, tapi kali ini aku juga menyiapkan sesuatu yang lain. Saat Ardi duduk di meja makan, aku meletakkan secarik kertas di depannya. Ia mengernyit, lalu mengambilnya. Matanya melebar saat membaca isi kertas itu. Surat permohonan cerai Ardi menatapku dengan wajah pucat. "Ra, ini apa?" Aku menatapnya dengan tenang. "Aku sudah memutuskan, Ardi. Aku nggak bisa lagi hidup dengan seseorang yang mengkhianati aku." Tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Aku sudah memberimu kesempatan, Ardi. Tapi kamu menyia-nyiakannya." Aku menemukan email dari Rani. "Kamu masih berhubungan dengannya." Ardi terdiam. Wajahnya seketika dipenuhi rasa bersalah. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Aku nggak akan minta penjelasan lagi. "Aku sudah lelah, Ardi," lanjutku. Matanya berkaca-kaca. "Ra, aku masih sayang kamu. Aku masih mau memperbaiki semuanya." Aku tersenyum pahit. "Sayang itu bukan sekadar kata, Ardi. Kalau kamu benar-benar sayang aku, kamu nggak akan mengkhianati aku lagi dan lagi." Aku berdiri, menatapnya dengan mantap. "Aku ingin berpisah, Ardi. Aku ingin hidup tanpa kebohongan dan pengkhianatan." Ardi tidak bisa berkata apa-apa. Aku tahu ini keputusan yang berat. Aku tahu ini tidak akan mudah. Tapi untuk pertama kalinya, dalam beberapa waktu terakhir, aku merasa lega. Aku memilih untuk menyelamatkan diriku sendiri. Setelah aku mengucapkan keputusan itu, keheningan menyelimuti ruangan. Ardi masih menatapku dengan mata berkaca-kaca, seolah mencari celah untuk membantah. Tapi dia tahu, kali ini aku sudah benar-benar yakin. "Apa kamu benar-benar nggak mau kasih aku kesempatan lagi?" Suaranya serak, nyaris berbisik. Aku menghela, napas panjang, mencoba meredam emosiku. "Aku sudah memberimu kesempatan, Ardi. Tapi kamu memilih untuk tetap berhubungan dengan dia." Dia menunduk, tangannya mengepal di atas meja. "Aku takut kehilangan kamu, Ra." Aku tertawa kecil, getir. "Kalau kamu takut kehilangan aku, kenapa kamu tetap mengkhianati aku?" Ardi tidak menjawab. Matanya menghindari tatapanku. Aku mengalihkan pandangan ke Dita, yang masih asyik menyendok sarapannya tanpa memahami situasi di sekelilingnya. Aku menahan napas, menyadari bahwa perceraian ini tidak hanya tentang aku dan Ardi. Ada Dita di antara kami. "Apa kamu sudah pikirin Dita?" Ardi tiba-tiba bertanya, seolah membaca pikiranku. "Dia butuh kita berdua, Ra." Dadaku terasa nyeri. Aku tahu ini tidak akan mudah bagi Dita. Tapi aku juga tahu bahwa tinggal dalam rumah tangga yang penuh kebohongan hanya akan lebih menyakitinya di kemudian hari. "Aku sudah pikirkan semuanya," jawabku lirih. Dita butuh lingkungan yang sehat, dan aku nggak bisa memberikannya kalau aku terus bertahan di pernikahan yang sudah hancur ini. Ardi mengusap wajahnya dengan kasar. "Aku nggak bisa bayangin hidup tanpa kamu dan Dita." Aku menahan air mata. "Tapi kamu sudah memilih, Ardi. Kamu memilih untuk tetap berhubungan dengan Rani, bahkan setelah aku memberimu kesempatan." Dia terdiam. Aku mengambil napas panjang, berusaha menjaga ketegaran. Aku ingin mengurus perceraian ini dengan baik. Aku nggak mau drama, aku nggak mau permusuhan. Aku cuman ingin kita menyelesaikannya dengan dewasa. Ardi memejamkan matanya, seolah berusaha menahan sesuatu. Lalu, dengan suara bergetar dia berkata, "Kalau itu memang maumu," aku menatapnya. "Ini bukan cuma maumu atau mauku, Ardi. Ini tentang harga diriku. Tentang ketenangan hati kita semua." Dia akhirnya mengangguk pelan.
meski jelas terlihat bahwa dia berat menerima ini. Aku pun berbalik, berjalan ke arah kamar. Tapi, sebelum masuk, aku berhenti sejenak dan berkata, "Aku harap kamu benar-benar memikirkan apa yang sudah kamu lakukan, Ardi. Karena kali ini, tidak ada jalan kembali." Aku masuk ke kamar, menutup pintu, lalu membiarkan air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh. Hari ini, aku memilih diriku sendiri. Beberapa minggu berlalu, aku dan Ardi memutuskan untuk menjalani proses perceraian secara baik-baik. Kami sepakat untuk tetap menjadi orang tua bagi Dita, tanpa menyakiti satu sama lain lebih jauh. Meski begitu, tetap saja ada hari-hari di mana aku merasa hancur. Ada momen-momen ketika aku terbangun di pagi hari, lupa bahwa aku tidak lagi menjadi istri Ardi. Tapi setiap kali perasaan itu datang, aku mengingat kembali alasan mengapa aku mengambil keputusan ini. Rina selalu ada untukku. Ia sering datang ke rumah, menghiburku, mengajakku keluar. "Kamu akan baik-baik saja, Rah," katanya suatu hari saat kami duduk di sebuah kafe. Aku tersenyum kecil. "Aku harap begitu, Rin. Rasanya seperti memulai dari nol lagi." "Tapi kamu lebih kuat dari yang kamu kira," jawabnya mantap. "Dan kamu enggak sendiri." Aku menatapnya, merasa sedikit lebih lega. Ya, aku memang tidak sendiri. Aku masih punya orang-orang yang menyayangiku. Aku masih punya Dita. Dan yang paling penting, aku masih punya diriku sendiri. Malam itu, saat aku menidurkan Dita, dia tiba-tiba bertanya, "Mama sedih?" Aku menatap matanya yang polos. Aku tersenyum dan mengusap kepalanya. "Mama baik-baik saja, sayang." Dia menatapku lama, lalu memelukku erat. "Aku sayang Mama." Hatiku menghangat. Aku membalas pelukannya. "Mama juga sayang kamu, Nak. Lebih dari apapun." Malam itu aku tidur dengan lebih tenang. Aku tahu perjalananku masih panjang, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa lebih ringan. Aku memilih untuk melangkah ke depan, dan itu sudah cukup untuk saat ini. Beberapa bulan telah berlalu sejak perceraian kami resmi disahkan. Aku dan Ardi menjalani kehidupan masing-masing, meskipun masih berhubungan untuk urusan Dita. Awalnya aku merasa kosong, tidak mudah membiasakan diri tidur sendiri, makan sendiri, dan menjalani hari tanpa ada Ardi di rumah. Tapi aku sadar, luka ini butuh waktu untuk sembuh. Aku mulai fokus pada hal-hal yang selama ini terabaikan. Aku kembali menekuni pekerjaanku sebagai desainer interior. Aku menerima lebih banyak proyek, bertemu klien baru, dan menemukan kembali gairah yang dulu sempat meredup karena sibuk mengurus rumah tangga. Dita juga mulai beradaptasi. Aku selalu memastikan dia mendapatkan cukup perhatian dan kasih sayang dariku. Meskipun ada beberapa kali dia bertanya, "Kenapa Papa nggak tinggal di sini lagi?" Aku selalu menjawab dengan jujur tetapi hati-hati. Karena sekarang Mama dan Papa lebih baik seperti ini. Tapi kita semua tetap sayang sama Dita. Aku bisa melihat dia masih mencoba memahami, tapi setidaknya dia tidak pernah merasa kehilangan cinta dari kami berdua. Suatu sore, aku sedang duduk di sebuah kafe setelah bertemu dengan klien. Aku menikmati waktu sendiri. Sesuatu yang dulu sulit, kulakukan saat masih menikah. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Ardi muncul. "Bisa ketemu sebentar?" Aku ada di taman dekat rumah. Aku menghela napas. Hubungan kami kini lebih formal. Tidak ada lagi panggilan mesra atau perhatian berlebih. Tapi aku tetap menghormatinya sebagai ayah dari anakku. Setelah berpikir sejenak, aku membalas, "Oke, aku kesana sebentar lagi." Saat aku tiba di taman, Ardi sudah duduk di bangku kayu di dekat area bermain anak-anak. Ia tampak lebih kurus dibanding terakhir kali aku melihatnya. Aku duduk di sebelahnya dengan menjaga jarak. "Ada apa?" Tanyaku hati-hati. Ardi menatap lurus ke depan. "Aku cuma ingin tahu, apa kamu baik-baik saja?" Aku tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja." Ia mengangguk pelan. Aku senang mendengar itu. Keheningan sempat menyelimuti kami. Aku tidak
tahu harus berkata apa lagi. Tapi kemudian, Ardi menarik napas panjang. "Aku ingin minta maaf lagi, Ra," katanya pelan. "Mungkin ini terlambat, tapi aku benar-benar menyesal. Aku kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupku karena kebodohanku sendiri." Aku menatapnya lalu tersenyum kecil. "Ardi, aku sudah memaafkanmu. Bukan karena aku ingin kembali, tapi karena aku nggak mau terus membawa beban ini." Matanya berkaca-kaca. "Aku benar-benar menyesal, Ra. Kalau aku bisa mengulang waktu, aku menggeleng. Tapi kita nggak bisa mengulang waktu. Yang bisa kita lakukan hanya belajar dari kesalahan." Dia mengangguk pelan. "Aku masih berharap suatu saat mungkin ada kesempatan kedua." Aku menarik napas dalam-dalam, menatapnya dengan lembut. "Ardi, aku sudah menemukan kedamaianku sekarang. Aku nggak bisa menjanjikan apapun. Aku ingin fokus membangun hidupku sendiri." Wajahnya menegang sesaat, tapi akhirnya dia tersenyum lemah. Aku mengerti. Aku berdiri, menatapnya sekali lagi. "Aku harap kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu, Ardi. Tapi kali ini, jangan hancurkan itu dengan kesalahan yang sama." Dia menatapku lama sebelum akhirnya mengangguk. "Terima kasih, Ra, untuk semuanya." Aku mengangguk, lalu berbalik pergi. Saat aku berjalan meninggalkan taman, aku merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatiku. Bukan kepedihan, bukan kemarahan, bukan penyesalan, melainkan kelegaan. Aku telah melepaskan masa lalu dan memilih untuk melangkah maju. Aku tidak tahu apa yang menanti di depan, tapi aku siap. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bahagia. Setiap kisah memiliki akhirnya sendiri, begitu pula dengan perjalanan hidup seseorang. Tidak semua pernikahan berakhir dengan kebahagiaan, tetapi setiap akhir selalu menjadi awal dari sesuatu yang baru. Dalam hidup, kepercayaan adalah pondasi utama dalam sebuah hubungan. Ketika kepercayaan itu dihancurkan, luka yang tertinggal tidak mudah sembuh. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan menemukan kembali jati diri kita. Untuk siapapun yang sedang menghadapi kekecewaan dalam rumah tangga, ingatlah bahwa kamu berharga. Jangan takut untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi dirimu sendiri, bahkan jika itu sulit. Jangan biarkan luka menguasaimu, tapi jadikan itu pelajaran untuk menjadi lebih kuat. Hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan, tetapi kita selalu memiliki pilihan. Bertahan dalam kesakitan atau melangkah menuju kebahagiaan yang baru. Teruslah melangkah. Jangan ragu untuk memilih kebahagiaanmu sendiri. Salam hangat, semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua.